Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu yang lain, mari kita buka acara manasik pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam acara manasik umroh online Jamaah Alaika Habibi pada malam hari ini. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita senantiasa curahkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Komisaris Alaika Habibi Bapak Randy Barata Putra. Yang saya hormati Direktur Alaika Habibi Ibu Sulfa Variana. Dan yang saya hormati pembimbing manasik pada malam hari ini Ustadz Abu Robi serta jamaah umroh keberangkatan 2 April yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Perkenalkan saya Fai dari Alaika Habibi yang akan memandu acara manasik pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membaca susunan acara pada kesempatan yang penuh berkah ini, yaitu acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pemaparan info teknis keberangkatan oleh Bapak Randy Barata Putra, disusul kemudian sesi tanya jawab mengenai info teknis keberangkatan. Kemudian acara yang keempat adalah pemaparan manasik umroh oleh Ustadz Abu Rodi. Dan acara yang kelima adalah sesi tanya jawab dari manasik umroh. Acara yang keenam adalah doa bersama, dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah dan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga acara manasik umroh pada malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang kedua adalah pemaparan info teknis keberangkatan oleh Bapak Randy Barata Putra. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Disyukur kehadirat Allah atas segala nikmat sehingga kita semua diberikan kesehatan untuk berkumpul pada malam hari ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Ustadz pembimbing kita Ustadz Nadia Abu Rodi, yang saya muliakan Bapak Ibu calon tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah, dan juga yang saya banggakan seluruh tim dari Alaika Habibi yang sudah mempersiapkan acara pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, eh, malam hari ini saya dapat bagian untuk mengisi bab info teknis. Nah, nanti saya jelaskan mengenai info teknis keberangkatan lebih ke maskapai dan juga saat berangkat, teknis-teknis saat berangkat. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditinggalkan di kolom chat. Nah, nanti setelah selesai presentasi, nanti insya Allah akan saya balas satu persatu, saya jawab satu persatu, seperti itu. Nah, untuk malam hari ini nanti yang lebih panjang adalah di sesi manasiknya. Itu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah mengenai agenda keberangkatan. Nah, untuk grup yang manasik pada malam hari ini adalah grup Umroh Plus Eropa keberangkatan 2 April. Nah, nanti Bapak Ibu kumpulnya di Moka Cafe Terminal 3. Jadi Bapak Ibu kalau naik mobil atau naik taksi atau naik bis
itu nanti turunnya langsung di Terminal 3 lantai keberangkatan. Jadi biasanya kan ada lantai keberangkatan, ada lantai kedatangan. Nah, nanti langsung di lantai keberangkatan Terminal 3, masuknya lewat gate 1, nanti belok kiri, nah di situ ada Mocha Cafe. Nah, nanti kumpulnya di Mocha Cafe pada tanggal 2 April jam 8 pagi. Nah, nanti terbangnya jam 12. Jadi nanti jam 8 Bapak Ibu sudah datang, nanti menyerahkan koper kepada tim kami di Mocha Cafe. Jadi koper nanti akan diurus sama tim Alaika. Kemudian Bapak Ibu sambil menunggu proses check-in bisa menunggu di lounge-nya di Mocha Cafe, nanti bisa sambil makan. Nah, nanti tim kami akan memproses check-in di counter Saudi Airlines. Nah, setelah selesai check-in-nya, nanti Bapak Ibu akan dikumpulkan terus di briefing bagi paspor, bagi boarding pass, dan juga bagi ini apa visa. Visa sudah ada di masing-masing paspornya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ditutup dengan foto bersama dan juga doa bersama, lalu bersama-sama masuk ke imigrasi. Seperti itu. Nah, untuk imigrasi di Terminal 3 itu imigrasinya sekarang sudah auto gate Bapak Ibu, jadi tidak harus antri di counter. Jadi bisa langsung di auto gate. Nanti tinggal ngikutin aja arahan dari tour leadernya. Oh ya, untuk tour leader juga sudah standby di grup WhatsApp. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa disampaikan juga nanti di grup WhatsApp. Baik itu terkait ITIN dan lain sebagainya nanti bisa ditanyakan juga di grup WhatsApp karena di situ udah ada tour leadernya yang standby. Nah, berikutnya adalah setelah tadi melewati imigrasi, nanti bersama-sama menuju ke ruang tunggu Bapak Ibu, terus nanti masuk ke pesawat. Nah, saat di ruang tunggu, mohon untuk tetap ngumpul bersama rombongan, jadi jangan mencar-mencar. Jadi ngumpul di tempat yang sama supaya apa? Supaya kalau ada yang ketiduran, itu nanti ada yang bangunin Bapak Ibu. Jadi supaya ada yang bangunin. Nah, untuk grup ini nanti rute pesawatnya adalah Jakarta Madinah. Jadi enak, rutenya enak langsung landing Madinah. Dari Jakarta langsung ke Madinah tanpa transit. Nah, nanti saat tiba di Bandara Madinah, nanti bersama-sama dengan rombongan menuju ke imigrasi. Nah, biasanya sebelum ke imigrasi itu mampir dulu ke toilet. Nah, yang penting bareng-bareng, nanti mampir ke toilet, terus kemudian ke imigrasi, nanti langsung baris di imigrasi Madinah. Terus setelah selesai imigrasi, Bapak Ibu nanti menuju ke tempat pengambilan bagasi. Nah, di tempat pengambilan bagasi ini, Bapak Ibu tidak perlu mengambil kopernya. Jadi Bapak Ibu cuma memastikan bahwa koper Bapak Ibu sudah diambil oleh porter. Jadi nanti yang bawain kopernya adalah porter. Jadi Bapak Ibu cuma ngecek kopernya sudah di trolinya porter apa belum. Nah, sambil nunggu semua koper kumpul, Bapak Ibu bisa duduk-duduk atau bisa juga ke toilet di area tempat pengambilan bagasi. Di situ juga ada toiletnya, Bapak Ibu. Nah, setelah nanti semuanya kumpul, bagasinya komplit, nah nanti keluar bareng-bareng seluruh jamaah bersama dengan tour leader, bersama dengan porternya. Nah, nanti bareng-bareng, nanti di kedatangan, di pintu kedatangan ada tim kami yang juga menyambut. Nanti biasanya ada mutawif dan ada tim handling yang akan mengarahkan Bapak Ibu menuju ke bis. Gitu. Jadi nanti kopernya juga akan dibawakan oleh porter menuju ke bis. Itu. Jadi untuk rute keberangkatannya adalah Jakarta Madinah, terus kemudian 3 malam di Madinah, terus 4 malam di Mekah, terus kemudian dari Mekah ke Jeddah terbang ke Amsterdam, Bapak Ibu. Nah, untuk itin itinerary hariannya bisa Bapak Ibu cek di itinerary yang sudah di-share di grup. Nah, untuk itinerary per hari tidak akan saya jelaskan di sini kalau nanti bisa ngabisin waktu. Jadi bisa dibaca di yang udah di-share di grup. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke tour leadernya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk dari Jeddah ke Istanbul, ke Istanbul, dari Jeddah ke Amsterdam, nanti di Bandara Jeddah itu Bapak Ibu biasanya sekarang ini di Bandara Jeddah tidak bisa diwakilkan untuk check-in. Jadi kalau kita lihat kalau di Bandara Jakarta itu kan bisa diwakilkan. Jadi Bapak Ibu tinggal tunggu sambil makan, duduk manis.
semua yang proses dari tim Alaika. Tapi kalau di Bandara Jeddah itu sekarang tidak bisa diwakilkan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau dari Jeddah ke Amsterdam nanti semua jamaah akan baris di counter check-in membawa kopernya masing-masing. Jadi biasanya di situ porter hanya bantu nurunin dari bis ke troli. Jadi nanti disiapkan troli di depannya bis biasanya. Terus nanti porter bantuin dari bis ke troli. Nah nanti masing-masing jamaah itu bawa troli ke antrian counter check-in. Seperti itu. Karena di situ tidak boleh diwakilkan seperti saat di Jakarta. Nah, kemudian dari Jeddah ke Amsterdam. Nah, ketika tiba di Amsterdam, nanti di situ ya bareng-bareng di imigrasi. Nah, kalau di Amsterdam ini biasanya imigrasinya ini Bapak Ibu apa rame. Jadi kadang bisa setengah jam sampai 1 jam di situ di barisan itu. Jadi benar-benar padat biasanya gitu. Cuma belum tahu nih kalau bulan-bulan ini kan lagi ada pengaruh perang, nah mungkin bisa berkurang di situ. Tapi biasanya di bulan-bulan biasa di Bandara Amsterdam ini lumayan lama untuk antriannya. Seperti itu. Nah nanti setelah di antri imigrasi di Bandara Amsterdam, kemudian ke tempat bagasi. Nah untuk di Amsterdam nanti bagasinya masing-masing Bapak Ibu. Jadi selama di Eropa itu kopernya masing-masing. Nah, nanti untuk detail mengenai koper porter nanti ada di slide berikutnya. Nah, untuk berikutnya adalah info bagasi. Nah, info bagasi untuk grup ini adalah 2 kali 23. Jadi, Bapak Ibu bisa membawa yang dibagasikan bisa 2 koper. Jadi misal koper besar sama koper kecil misalnya, nggak apa-apa. Yang penting berat per koper itu tidak lebih dari 23 kilo. Nah, kalau dikali 2 koper totalnya 46 kilo. Gitu. Jadi kalau di Saudi ya itu aturannya adalah beratnya tidak boleh lebih dari 23 per koper. Situ. Nah, selama di Eropa, Bapak Ibu, nanti kita akan menggunakan bis yang sama. Jadi kan pertama Bapak Ibu rutenya kan umroh dulu nih ke Madinah, terus ke Mekah, terus setelah itu baru jalan-jalan. Nah nanti waktu tiba di Eropa itu di semua negara akan menggunakan bis yang sama. Terus hampir setiap hari Bapak Ibu nanti akan pindah hotel. Jadi misalnya pertama berangkat landing Amsterdam, nanti akan menginap 2 malam di Amsterdam, terus geser ke Belgia, nginap di Belgia 1 malam, terus geser ke Paris, nginap di Paris 2 malam. Nah, hampir setiap hari pindah hotel. Nah, supaya Bapak Ibu tidak repot nurunin naikin koper di bis waktu di Eropa, nah nanti bisa dibagi tuh. Jadi pakaian-pakaian yang untuk Eropa misalnya dimasukkan di kabin, nah itulah nanti yang dinaikin atau diturunin ketika pindah-pindah hotel. Nah, untuk koper yang nggak disentuh selama di Eropa, ya sudah ditaruh aja di bagasinya bis seperti itu. Karena kita akan menggunakan bis yang sama dari Amsterdam nanti sampai berakhir di Milan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau seperti itu nanti tidak capek. Karena selama di Eropa itu kopernya masing-masing, kopernya mandiri. Di sana tidak seperti waktu di Saudi. Kalau di Saudi semuanya dibawakan oleh porter. Tapi kalau di Eropa tidak ada porternya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi info layanan porter. Nah, porter nanti Bapak Ibu ada layanan porter waktu di Bandara Jakarta saat keberangkatan seperti yang tadi saya bilang. Jadi waktu Bapak Ibu tiba, nanti koper akan dikumpulkan ke tim kami. Nah, tim kami atau tim handling yang akan membawa kopernya ke counter check-in. Nah, Bapak Ibu tinggal tunggu di Mocha Cafe sambil makan. Nah, kemudian di Bandara Madinah ini juga ada layanan porter. Jadi saat tiba Bandara Madinah nanti yang akan bawakan kopernya dari tempat pengambilan bagasi sampai ke bis adalah porter. Terus kemudian di Hotel Mekah dan Madinah, nah itu nanti ada layanannya juga. Jadi akan dibawakan dari bis dan diantarkan ke kamar masing-masing biasanya. Seperti itu. Nah, yang tidak tersedia layanan porter atau mandiri adalah di bandara Eropa, baik kedatangan maupun kepulangan. Terus di semua hotel Eropa, terus di Bandara Jeddah saat kepulangan itu seperti yang tadi saya bilang, jamaah antri masing-masing di depan counter check-in karena tidak bisa diwakilkan. Seperti itu, supaya nanti tidak kaget. Jadi sebenarnya kalau di Bandara Jeddah itu bisa diwakilkan, itu koper juga kita bawakan. Seperti yang dulu-dulu
itu biasanya kita bawakan. Tapi semenjak tidak boleh, ya sekarang lebih efisien jamaah bawa masing-masing di baris di depan konter seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah barang bawaan. Nah, kalau barang bawaan ini bervariasi Bapak Ibu, ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi barang bawaan ini menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang pasti nanti bawanya tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu. Eh, Nanti waktu di Saudi bisa juga laundry. Jadi ada layanan laundry juga. Nanti Bapak Ibu tidak perlu bawa pakaian banyak-banyak. Jadi bisa dicuci biasanya kisarannya 15 real per kilo. Itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan jangan lupa nanti bawa obat-obat umum seperti obat masuk angin, terus multivitamin, paracetamol, antimo dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nanti tour leader juga biasanya sudah bawa obat, tapi obat yang sifatnya umum. Kalau Bapak Ibu ada obat-obat khusus, nanti silahkan untuk dibawa. Jadi silahkan untuk dibawa kalau ada obat-obat khusus. Itu. Nah, untuk info di bawahnya mengenai Ketel ini untuk hotel yang bintang 3 Bapak Ibu. Tapi karena grup ini nanti hotelnya bintang 5, paket bintang 5 sebagian besar, insya Allah nanti ada ketelnya semua atau ada pemanas airnya. Nah, yang berikutnya adalah dokumen yang wajib dibawa. Nah, nanti jangan lupa membawa paspor asli yang masih berlaku, usianya masih lebih dari 6 bulan menjelang expired. Jadi kalau berangkatnya April, setidaknya paspor itu belum expirednya itu Desember ke atas Bapak Ibu. Kalau expirednya kurang dari itu, nah itu berbahaya. Jadi kalau pas mau terbang ternyata udah kurang dari 6 bulan, itu biasanya tidak boleh terbang. Terus yang berikutnya adalah vaksin meningitis dan polio. Nah, itu bisa di print. Nah, untuk paspor biasanya dikumpulkan ke Alaika. Nah, nanti akan dibagikan waktu di bandara. Jadi dikumpulkan ke Alaika biasanya nanti langsung diisi visa, diisi tiket dan lain sebagainya. Nanti dibuat proses check-in, kemudian kalau udah keluar boarding pass akan dibagi ke jamaah saat di bandara Bapak Ibu. Nah, selama perjalanan di pesawat nanti paspor itu akan dibawa masing-masing. Dan pesan saya adalah paspornya jangan dititipkan keluarganya Bapak Ibu. Jadi paspor dibawa masing-masing saat dalam perjalanan. Dibawa masing-masing karena beberapa kali kejadian ada yang titip paspornya entah itu ke saudara atau ke apa. Nah, posisinya pas masuk imigrasi, saudaranya sudah masuk duluan, jalan kakinya di depan. Nah, yang punya paspor ini masuk belakangan, dia nggak bisa masuk, Bapak Ibu, karena tidak bawa paspor. Nah, jadi selama perjalanan, waktu di pesawat, nah itu nanti silakan bawa paspor masing-masing, Bapak Ibu. Terus, karena ini pakai pesawat Saudi Airlines, Bapak Ibu, di pesawat Saudi Airlines itu biasanya ada musolanya. Jadi ada musolanya. Jadi bisa sholat sambil berdiri waktu di pesawat Saudi. Nah, yang berikutnya adalah info menu makanan, Bapak Ibu. Info menu makanan. Nah, karena yang malam ini adalah plus Eropa saja. Nah, kita fokusnya di plus Eropa. Nah, untuk sarapan Bapak Ibu, sarapan sudah termasuk menu menu di hotel. Nah, menu di hotel nih ya. Ini biasanya menunya adalah roti, buah salad, susu, kopi, roti-rotian itu Bapak Ibu. Jadi ya menu-menu ala Eropa, sarapannya Eropa dan tidak ada nasi biasanya kalau sarapan. Jadi tidak ada nasi. Terus pesan saya nanti jangan ambil daging Bapak Ibu karena kalau di Eropa dagingnya tidak halal kalau yang di hotel biasanya tidak halal. Nah, kalau di hotel di Amsterdam biasanya ada waitersnya ada orang Indonesia. Nah, biasanya dia bilang halal, cuma jangan makan Bapak Ibu. Saran saya tetap jangan makan karena eh, tidak semua orang Indonesia pun paham tentang halal halal haramnya daging gitu. Jadi nggak semua sapi itu halal, nggak semua ayam itu halal. Jadi tergantung cara nyembelihnya. Selama di situ tidak ada sertifikat halalnya, Bapak Ibu jangan makan. Situ walaupun itu yang mengatakan orang Indonesia di situ. Gitu. Terus untuk makan siang, untuk yang paket bintang 5 sudah termasuk makan siang. Nah, makan siangnya adalah meal box Bapak Ibu. Biasanya kita pesenin di eh,
di kedai atau di resto Indonesia ya, kedai halal yang resto Indonesia Bapak Ibu, ini biasanya nasi box nanti akan dibagi sama TL. Untuk makan malam gimana? Nah, makan malam biasanya jamaah sudah kenyang karena sambil jalan-jalan itu sambil ngicipin makan makanan. Jadi biasanya cukup untuk sekali makan box itu sudah kenyang biasanya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen bawa tambahan bekal, nanti silahkan bisa bawa nasi instan. Nanti tinggal dituang air panas, 5 menit sudah bisa dimakan. Bisa juga bawa makanan kering-keringan seperti abon, rendang, mie, terus tempe kering dan lain sebagainya. Seperti itu, silahkan Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Yang penting tetap makannya tetap lahap dan eh, energinya tetap banyak Bapak Ibu. Jadi bisa kuat. Karena ketika Bapak Ibu jalan-jalan di Eropa itu jalan kakinya akan sangat banyak. Jadi ya di area-area wisata itu jalan kakinya akan sangat banyak. Karena biasanya bis itu parkirnya agak jauh dari lokasi wisata. Itu kalaupun dia ngedrop di dekatnya lokasi wisata ya biasanya ya tetap ada jalan kakinya. Jadi nggak benar-benar langsung di dalam. Seperti itu. Jadi tetap ada jalan kakinya. Wisatanya memang banyak jalan kakinya. Jadi sehat, otomatis Bapak Ibu butuh tenaga yang banyak seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah barang elektronik yang wajib dibawa. Yang pertama adalah HP. HP yang ada paket datanya Bapak Ibu. Jadi HP yang ada paket datanya terutama untuk yang sudah lansia atau sudah usia lanjut. Nah, silakan nanti bawa HP yang ada pakai datanya sehingga tidak ketinggalan info waktu di WhatsApp Bapak Ibu. Jadi semua info selama kegiatan berlangsung akan di-share di grup WhatsApp. Jadi ketika tidak bawa HP nanti bakal kerepotan, apalagi saat berada di Eropa Bapak Ibu. Jadi wajib membawa HP yang sudah dipaketkan data. Terus selanjutnya adalah bawa kabel roll Bapak Ibu. Kabel roll untuk ngecas-ngecas di selama di Mekah ataupun di Madinah. Karena waktu di Saudi rata-rata kan sekamar berempat. Nah, biar nggak rebutan colokan. Nah, lebih enak kalau sudah bawa kabel roll. Kalau selama di Eropa sekamar berdua. Terus colokan universal, nah ini bisa berfungsi juga saat di Saudi karena colokannya berbeda. Nah kalau Bapak Ibu bawa colokan universal ini bisa dipakai di seluruh penjuru dunia. Jadi di seluruh belahan dunia itu nanti tinggal digonta-ganti aja itu untuk tipe colokannya Bapak Ibu. Jadi ini bisa beli di Indomaret atau di Shopee juga bisa. Biasanya kisaran 50.000 atau 30.000 tergantung di mana Bapak Ibu belinya. Terus yang berikutnya adalah pakaian musim dingin. Jadi di Eropa sebenarnya sudah masuk musim semi Bapak Ibu. Sudah sejuk, jadi sudah nggak dingin banget. Tapi karena Bapak Ibu nanti ada rute ke Swiss dan di situ ke Angelberg, terus kemudian dari Angelberg ada optional tour naik kabel kar ke atas Gunung Titlis yang di sana biasanya ada salju. Nah, Bapak Ibu perlu tetap persiapan membawa jaket winter ya minimal nyiapin untuk sehari itu saja seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa bawa pakaian musim dinginnya nggak usah banyak-banyak, yang penting bisa dipakai saat ke atas Gunung Titlis, Bapak Ibu. Saat ke atas Gunung Titlis biasanya dingin. Tapi kalau di bawah, nah sekarang udah masuk musim semi ya. Kalau di Indonesia masuknya di sejuk lah, seperti itu. Nah kemudian jangan lupa bawa portable bidet, Bapak Ibu. Nah, bidet sprayer. Nah ini sangat berguna, Bapak Ibu. Terutama yang pertama adalah saat di pesawat. Nah, saat di pesawat itu kan tidak ada jet shower Bapak Ibu. Jadi kalau habis BAB terus BAK, nah agak kesulitan. Nah, makanya kalau pakai bidet ini enak. Jadi tinggal dipencet aja. Nah, ini juga sangat berguna saat di toilet-toilet di Eropa, Bapak Ibu. Saat di toilet-toilet di Eropa itu juga sangat berguna karena toilet-toilet di Eropa juga rata-rata tidak ada jet showernya. Biasanya tidak ada jet showernya, Bapak Ibu. Terus supaya Bapak Ibu tidak kaget, toilet-toilet di Eropa itu berbayar Bapak Ibu. Jadi berbayar rata-rata kisaran 1 euro. Bahkan ada yang lebih dari 1 euro untuk sekali ke toilet. Termasuk di tempat-tempat makan seperti McD, KFC itu biasanya juga tetap berbayar Bapak Ibu. Jadi biasanya berbayar.
Jadi nanti untuk bayar toiletnya itu pakai kartu kredit atau pakai kartu debit bisa Bapak Ibu. Yang ada logo Mastercard atau Visa dan juga ada logo WiFi-nya. Ada logo WiFi-nya. Biasanya ada logo WiFi-nya di kartunya. Nah, itu nanti buat tap untuk bayar toilet. Seperti itu. Terus yang berikutnya adalah penempatan barang bawaan. Nah, ini sangat penting karena bisa berpengaruh terhadap bagasi Bapak Ibu itu diangkut apa tidak. Nah, biasanya yang sering terulang dan yang efeknya sangat fatal adalah tentang penempatan power bank Bapak Ibu. Tentang penempatan power bank. Jadi Bapak Ibu, power bank itu dilarang keras ditaruh di bagasi. Power bank itu tempat naruhnya di kabin Bapak Ibu. Kalau power bank ditaruh di bagasi itu biasanya nggak diterbangin. Jadi kami beberapa kali ada jamaah sudah dikasih tahu saat manasik, terus saat check-in juga sudah ditanyain lagi bahwa power bank apa tidak di bagasinya. Nah, semuanya sudah bilang tidak ada power bank di bagasi. Nah, ternyata ada jamaah yang ternyata waktu packing itu di-packingin sama putra-putrinya Bapak Ibu. Jadi beliau tidak tahu kalau di kopernya itu ada power bank. Nah, waktu terbang ke Saudi, ketika tiba di Saudi, nah, dicek kok kopernya tidak ada. Kemudian kami cari, ternyata kopernya masih ditahan di Jakarta, Bapak Ibu. Tidak diterbangin karena dicurigai ada isi power banknya. Akhirnya eh, pihak Jakarta, Bandara Jakarta meminta izin untuk membuka koper dan juga mengeluarkan ini apa namanya mengeluarkan power banknya. Jadi ini sangat beresiko. Kita udah beberapa kali koper ditahan karena perkara ada power bank Bapak Ibu. Nah kalau koper sampai tertahan di Jakarta, yang repot Bapak Ibu sendiri. Jadi nanti nggak ada ganti, nggak ada apa, repot Bapak Ibu. Dan kalau nyusulin gitu ya tergantung ada keberangkatan atau enggak atau ada yang dititipin apa enggak Bapak Ibu. Karena otomatis yang jatah bagasinya Bapak Ibu itu sudah hangus gitu yang jatah bagasi berangkatnya itu. Jadi saya minta tolong dicek masing-masing di kopernya jangan sampai salah naruh power bank gitu aja. Kalau untuk yang lain-lain lebih fleksibel sih, lebih fleksibel. Jadi paling yang nggak boleh ditaruh di tas jinjing atau kabin adalah gunting, nah itu nggak boleh. Terus cairan lebih dari 100 mili, nah itu nggak boleh. Kalau yang lainnya lebih fleksibel, Bapak. Terus yang berikutnya adalah paket data. Nah, paket data ini sangat bervariasi di masing-masing provider internet itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi Telkomsel, Indosat itu sudah punya paketannya masing-masing. Bapak Ibu bisa cek masing-masing di aplikasinya. Jadi kalau di Telkomsel itu ada namanya My Telkomsel. Bapak Ibu silakan download di situ, terus nanti masukkan durasinya. Misalnya kalau durasinya kok nanggung 17 hari nih, di situ nggak ada. Nah, Bapak Ibu bisa ambil yang 30 hari. Itu. Tapi biasanya 17 hari juga ada. Nah, nanti ambil paketan yang Western atau yang ini Romex. Jadi di situ nanti ada pilihannya, bisa dipakai ke negara mana saja. Nah, kalau di My Telkomsel itu biasanya ada dua harga. Maksudnya dengan fitur yang sama, dengan jumlah gigabyte yang sama, biasanya itu ada dua harga. Nah, itu yang bedain adalah batasan, misalnya di Eropanya cuma bisa berapa giga, atau di Saudianya cuma bisa berapa giga seperti itu. Jadi itu nanti harganya bervariasi. Kalau Bapak Ibu kesulitan, nanti bisa minta tolong tour leadernya saat keberangkatan. Jadi saat di bandara keberangkatan, Bapak Ibu bisa minta tolong ke tour leadernya. Atau di counter di Terminal 3 itu juga ada counternya Telkomsel, Bapak Ibu. Jadi kalau minta langsung beli di situ, terus minta settingin juga bisa. Itu untuk yang pakai Telkomsel. Nah, kalau pakai Telkomsel biasanya cukup paketan satu jenis. Nah, nanti itu bisa dipakai di seluruh negara Eropa dan bisa dipakai di Saudi. Jadi tidak perlu beli paket per negara, tidak perlu. Karena satu paket udah bisa dipakai di Saudi dan juga bisa dipakai di Eropa. Terus yang berikutnya adalah untuk suhu. Nah, suhu kalau di Madinah di bulan April kisarannya 15 sampai 32, suhu terpanasnya di 32. Kalau di Mekah juga 16 sampai kisaran 34 suhu terpanasnya.
Terus kalau di Amsterdam 3 derajat sampai kisaran 11. Nah, kalau untuk orang Indonesia ini lumayan dingin, masih dingin lah. Walaupun nggak dingin kayak waktu musim winter, musim ini musim dingin. Terus di Angelbert masih kisaran 2 derajat sampai 12 derajat. Jadi ya masih lumayan lah kalau ada angin ya semriwing Bapak Ibu. Seperti itu. Terus yang berikutnya adalah penyakit yang sering diderita oleh jamaah. Nah, penyakit umum jamaah umroh biasanya ya demam, batuk, pilek, Bapak Ibu, radang. Nah, makanya Bapak Ibu pasti sering nemuin orang-orang yang pulang umroh atau haji itu suaranya habis. Nah, tuh, jadi penyakitnya biasanya ya demam, batuk, pilek, radang. Itu udah sangat umum Bapak Ibu. Sangat umum. Nah, nanti Bapak Ibu selama di Saudi silahkan menyiapkan jam-jam. Jadi bisa beli di lobi hotel, biasanya ada yang jualan atau di toko-toko kanan kirinya hotel. Silahkan nanti beli jam-jam yang galonan untuk standby di kamar. Supaya apa? Supaya setiap hari tetap bisa minum jam-jam Bapak Ibu. Waktu di masjid bisa minum jam-jam masjid, waktu di hotel bisa minum jam-jam yang beli tadi supaya nanti minumnya juga tetap banyak Bapak Ibu. Terus yang berikutnya adalah uang saku. Nah, untuk mata uangnya kalau di Eropa itu euro Bapak Ibu. Euro itu kalau sekarang kisaran 20.000. Kalau tarik tunai atau kalau tuker di money changer mungkin di atas itu. Jadi di kisaran 20.000 sekarang. 19 sekian lah, hampir 20.000 kalau online-nya. Tapi kalau nukar biasanya di atas itu Bapak Ibu. Terus di Eropa ini rata-rata sudah cashless Bapak Ibu. Jadi untuk pembayaran, untuk beli-beli apa-apa, untuk ke toilet itu semuanya bisa menggunakan kartu. Malah di toilet-toilet kadang ada yang dia hanya bisa kartu, jadi dia tidak bisa cash kayak gitu. Jadi yang penting Bapak Ibu bawa kartu, entah itu kartu debit ataupun kredit yang ada logo Mastercard atau Visanya. Terus yang berikutnya adalah ada logo WiFi-nya Bapak Ibu. Seperti yang digambar ini. Nah, ini ada logo WiFi-nya. Karena kadang kalau dia nggak ada logo WiFi-nya itu nggak bisa waktu di tap di toilet-toilet itu Bapak Ibu. Jadi pastikan kartunya yang dibawa ada logo WiFi-nya. Nah, yang berikutnya adalah ID card. Bapak Ibu, setiap jamaah nanti akan dibekali ID card. Nah, nanti ini sebagai pengganti identitas karena paspor Bapak Ibu nanti akan dikumpulkan oleh mutawifnya. Jadi kemana-mana nanti Bapak Ibu pakai ID card dari travel. Jadi kalau ditanya-tanya polisi, tinggal ditunjukkan ID card, biasanya langsung dilepas. Jadi kalau di Mekah ataupun Madinah, seringkali ada polisi random check. Mereka asal ngecek saja. Gitu. Jadi kalau ditunjukin ID card biasanya langsung dilepas. Nah, yang berikutnya adalah mobil golf untuk tawaf dan sa'i, Bapak Ibu. Jadi sekarang di Masjidil Haram itu ada layanan mobil golf, Bapak Ibu, untuk tawaf dan sa'i. Masing-masing harganya 100 real. Jadi tawaf aja 100, sa'i aja 100. Tawaf dan sa'i 200, Bapak Ibu. Nah, untuk lokasinya ini berbeda dengan lokasi tawaf dan sa'i pada umumnya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai mobil golf, otomatis akan berpisah dengan rombongan saat tawaf dan sa'i. Gitu. Jadi akan berpisah karena ini lokasinya di lantai atas. Nah, yang berikutnya adalah jika jamaah sakit. Nah, setiap jamaah Alaika Habibi sudah dibekali oleh dua asuransi Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah asuransi yang diterbitkan oleh Saudi. Jadi ketika kita proses visa itu otomatis kita juga bayar asuransi di sistem Bapak Ibu karena harus beli asuransi. Terus yang berikutnya adalah asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi di Indonesia. Jadi Bapak Ibu juga kami bekalin asuransi yang dari Indonesia. Nah, biasanya yang kita pakai adalah Zurich Bapak Ibu. Biasanya kita pakai Zurich. Nah, jika jemaah sakit saat di Saudi, biasanya udah otomatis gratis ya Bapak Ibu kalau dibawa ke rumah sakit pemerintah. Tapi kalau ke klinik swasta biasanya berbayar. Nah, kalau berbayar nanti nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu tinggal simpen bukti bayarnya dan juga ini apa bukti bahwa diperiksa di rumah sakit atau dirawat. Nah, nanti tinggal dikirim ke tim kami untuk diklaim ke asuransi. Itu. Nah, approve atau tidaknya itu tergantung dari pihak asuransi Bapak Ibu. Jadi kita cuma meneruskan aja
Kalau proof ya biasanya nanti langsung dilanjut ke jamaah. Khusus untuk grup Eropa itu maksimal yang bisa diklaim adalah 250 juta sampai 1 miliar Bapak Ibu. Ini tergantung usia. Kalau ini apa? Jadi tergantung usia. Nah, alurnya adalah nanti jamaah kalau jamaah ke rumah sakit yang berbayar, nanti jamaah bayar dulu ke rumah sakitnya, lalu bukti bayarnya itu disimpan, difoto, terus dikirim ke tim kami untuk diajukan klaim ke asuransi. Seperti itu. Nah, jika biaya pengobatan melebihi batas maksimal asuransi, maka akan dibebankan ke jamaah. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, jika jamaah meninggal dunia. Jadi ini adalah sebagai informasi saja. Jadi doa kita tetap semua jamaah sehat walafiat, berangkat bareng, pulang juga bareng semua. Tidak ada yang ditinggal atau tidak ada yang meninggal di Saudi Bapak Ibu. Tapi kalau dalam kondisi darurat ternyata ada yang meninggal. Nah, ini jika jamaah meninggal dunia saat di Saudi, maka akan dimakamkan di Saudi, Bapak Ibu. Jadi kalau meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah. Kalau meninggal di Mekah, dimakamkan di Mekah. Dan begitu juga waktu kalau ada yang meninggal di Jeddah, dimakamkan di Jeddah. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan Bapak Ibu bahwa dari Alaika Habibie kita sudah menyiapkan plan-plannya. Jadi insya Allah secara SOP sudah disiapkan dalam kondisi apapun, Pak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang meninggal di Saudi, nah nanti secara tertulisnya sih di situ yang nanggung jamaah Bapak Ibu, tapi biasanya sih yang nanggung dari kami. Jadi biasanya kalau di Saudi itu kita cuma ngeluarin untuk tip, jadi tip penggalinya, tip yang mandiin. Nah ya kisarannya ya kisaran 1.000 real habisnya, Bapak Ibu. Nah nanti juga akan diklaimkan uang santunan ke asuransi. Tapi tetap kembali seperti yang tadi saya bilang bahwa ini hanya sebagai pengetahuan Bapak Ibu. Harapannya tetap semua jemaah sehat walafiat, bisa beribadah dengan lancar, bisa bahagia juga jalan-jalannya. Nah, yang berikutnya adalah kondisi perang Bapak Ibu, kondisi perang terkini. Nah, untuk saat ini Alhamdulillah grup ini nanti terbang menggunakan Saudi. Nah, selama perang berlangsung, Saudi Airlines, Garuda, Lion, Oman Air, nah itu mereka tetap terbang normal Bapak Ibu. Jadi tetap terbang normal karena mereka melewati area yang di luar area perang Bapak Ibu. Jadi dari perang mulai lagi di kisaran akhir Februari, kalau nggak salah tanggal 28 Februari itu mulai pesawat pada berhenti. Nah, Saudi Airlines tetap terbang seperti biasa. Garuda, Oman, terus Ethiopia itu tetap terbang seperti biasa. Nah, yang sempat berhenti beroperasi, Bapak Ibu, itu yang pesawatnya Emirates, Etihad, terus Qatar. Karena memang udara mereka sempat ditutup seperti itu karena ini ya di rudal seperti itu. Jadi alhamdulillah grup ini grup pakai Saudi Airlines. Semoga nanti tetap lancar waktu berangkat, tetap lancar seperti biasa. Seperti itu. Terima kasih. Nah, demikian pemaparan untuk info teknis. Selanjutnya saya akan cek barangkali ada yang bertanya. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, nanti langsung dilanjut ke sesi manasik Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ternyata nggak ada yang bertanya. Nah, insya Allah jamaah-jamaah di sini sudah terbiasa naik pesawat semua, jadi saya tidak perlu menjelaskan terlalu lengkap. Izin Baik, tanya Pak Randy. oh silakan. Pak Randy, mohon maaf mau tanya untuk dari mana Madinah ke Mekah menggunakan bis apa kereta? Oh, bentar. Mbak Fai, untuk grup ini paketannya pakai bis atau kereta Mbak Fai? Ntar Pak, nanti saya pastikan ke tim Pak. Soalnya di itinerary itu nggak ada. Kalau yang kemarin aku yang plus Turki itu pakai kereta cepat.
Ya, nanti saya pastikan lagi ke tim. Oke, terima kasih ya Pak Randy ya. Nah, izin bertanya untuk jemaah yang masih nunggu visa terbit, kan paspornya masih di kedutaan. Itu nanti paspor akan tetap bisa keluar sebelum keberangkatan ya. Nah, ini masih kita tunggu bersama Bapak Ibu. Nanti kalau ada email, biasanya kalau paspor sudah bisa diambil atau sama mereka udah dikirim, biasanya dapat email Bapak Ibu. Untuk troli di Bandara Sipol apakah berbayar? Biasanya tidak berbayar, tapi bawa sendiri. Itu. Baik, nampaknya sudah tidak ada yang bertanya. Nanti bisa dilanjut ke sesi manasik, Bapak Ibu. Kalau nanti ada kepikiran pertanyaan, nah bisa ditinggalkan di kolom chat, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian cukup dari saya. Semoga nanti perjalanannya lancar, pulang pergi lancar, semua jemaah sehat, dan pulang membawa umrah yang mabrur. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Randy Barata Putra atas penyampaian informasi teknis keberangkatan. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan manasik umroh oleh Ustadz Abu Rodi. Kepada beliau kami persilahkan. Iya, terima kasih Mbak. Saya izin share screen. Bismillah. Tafadhol Ustadz. Sudah keluar ya? Suaranya jelas Mbak Be? Jelas Ustadz. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin. Imamil muttaqin. Syarril mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin. Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة الحديث كما قال. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sahabat kami Bapak Komisaris Bapak Haji Rini Barata Putra beserta Ibu Hajah Sulbakariana, teman-teman rekan-rekan tim daripada Alaika Habibi dan Labbaika Cipta Imani yang saya banggakan. Dan yang paling istimewa, tidak lupa kepada para jamaah, calon-calon dhuyufur rahman, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala di Baitullah. Semoga Bapak Ibu semua pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada apapun yang bisa kita lakukan, apakah melaksanakan taat ataupun menghindari maksiat, kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Jadi pada kesempatan ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi manasik umroh ya. Nanti akan kita bagi menjadi dua sesi seperti sesi pertama tadi, yaitu penyampaian materi dan tanya jawab ataupun diskusi. Sebelumnya saya mohon izin kepada para jamaah, Bapak Ibu yang tentunya saya yakin di sini banyak yang mungkin sudah
pengalaman ya, ada pengalaman melaksanakan ibadah, umroh dan sebagainya, haji bahkan, maka eh, malam hari ini bagi yang sudah terbiasa, anggap saja ini kita lagi siaran ulang. Bagi yang belum tahu, semoga ini bisa nanti menjadi tambahan ilmu untuk bisa menjalankan ibadah lebih sempurna tentunya, dan dengan harapan semoga ibadah umroh ini adalah menjadi ibadah umroh Bapak Ibu yang insya Allah mabrur, yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya insya Allah. Baik, bismillah, kami mulai dari ini dulu ya. Ini selalu kami sampaikan karena ini sangat penting Bapak Ibu, harus mempersiapkan bekal, dua bekal utama paling tidak di dalam kita melaksanakan suatu ibadah ya. Kami sering sampaikan bahwa umroh ini adalah perjalanan panjang Bapak Ibu. Ya, seperti perjalanan yang begitu panjang, yang mana dalam perjalanan panjang itu tentunya membutuhkan bekal yang banyak gitu. Ya, tapi di sini dua sajalah bekal yang semestinya disiapkan oleh kita semua agar perjalanannya nyaman, tenang, dan insya Allah sampai ke tujuannya. Apa tujuannya? Bapak Ibu semua capek-capek laksanakan perjalanan jauh. Apa tujuannya? Bapak Ibu harus mengorbankan waktu, tenaga, materi, dan sebagainya. Tujuannya apa? Ini yang harus menjadi apa namanya itu perhatian kita. Nah, jamaah yang saya muliakan, yang pertama bekal yang harus disiapkan tentunya adalah bekal niat. Karena masyhur ya dalam riwayat-riwayat hadis, yang bahkan hadis ini dijadikan selalu sebagai apa ya namanya maskotnya setiap kitab-kitab hadis, yaitu tentang niat. Di mana Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan kita itu tergantung dari niat kita. Ya, dan niat inilah yang akan nanti mempengaruhi bagaimana hasil daripada ibadahnya Bapak Ibu semua, ibadah kita semua. Kalau niatnya benar-benar bisa apa itu namanya dimurnikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hijratuhu ilallah, akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi jika sebaliknya, maka yang didapatkan hanyalah apa yang menjadi niat Bapak Ibu semua, itu niat kita semua. Nah, di sini kami menulis bahwa niat itu sebagai penentu Bapak Ibu, penentu amal tersebut sah ya dan qabul. Yang menentukan amal sah itu niat yang ada dalam rukun istilahnya, dalam bingkai rukun. Tapi kalau yang menentukan qabul atau tidak qabul itu justru dia di luar rukun. Dan bahkan niat ini dimulai dari Bapak Ibu pertama kali ngerentek dalam hati untuk mendaftar umroh. Di sana niat mulai harus ditata. Maka pada malam hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo niatnya ditata. Bapak Ibu, Bapak Ibu berangkat ini tujuannya untuk ibadah. Walaupun kemudian nanti ada jalan-jalannya ke Eropa, itu bonus. Ya, itu bonus. Tapi yang paling utama adalah tentunya pelaksanaan ibadah yang nanti di Makkah dan Madinah ataupun umrohnya. Ya, maka ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, niati ibadah. Saya ulangi, niati ibadah agar semua yang dilakukan walaupun kelihatannya mungkin amalan-amalan duniawi tapi nanti akan bernilai ibadah. Seperti yang disampaikan dalam sebuah kitab ya. Di situ dikatakan kan kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnin niyati min amalil akhir. Ya, betapa banyak amal-amal yang suronya, rupanya seperti amal-amalan duniawi, akan tetapi berubah menjadi amalan ukhrawi bihusnin niyah karena niatnya yang baik. Nah, gitu. Sehingga ini penting ya. Akan tetapi sebaliknya, betapa banyak amalan-amalan yang kelihatannya ukhrawi tapi menjadi amalan duniawi, artinya tidak berpahala bisuin niyah karena niatnya yang keliru. Lagi-lagi kami sampaikan Bapak Ibu, yuk niatnya ditata. Di apa itu namanya? Pokoknya benar-benar diperhatikan dari sekarang. Bahwa semua yang dilakukan sekali lagi benar-benar lillah ilallah ya minallah. Semuanya untuk Allah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sangat yakin
dalam melaksanakan ibadah nanti Bapak Ibu akan merasakan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Dan itulah memang ciri-ciri amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu, niatnya, tata niat. Yang kedua adalah ilmu. Ini juga tidak kalah penting ya, sebab dikatakan dalam sebuah kitab yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Ruslan, dia mengatakan fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan amal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya itu mardudah, akan ditolak, la tuqbalu, dan tidak diterima. Ini sesuatu yang sangat-sangat kita apa istilahnya itu hindari, jangan sampai terjadi. Ya sudah capek-capek keluar tenaga, keluar uang, keluar biaya dan sebagainya, ternyata umroh kita ini sia-sia, tidak menjadi tabungan amal soleh, justru menjadi amal yang tidak ada hasil apa-apa. Nah, ini biasanya dikarenakan oleh kita melaksanakan ibadah tersebut tanpa ilmu. Maka malam hari ini Bapak Ibu yang saya muliakan, Alaika Habibi berkomitmen untuk apa istilahnya memberikan pembekalan yang maksimal kepada para jamaah, mulai dari teknis nanti selama melaksanakan ibadah sampai dengan bagaimana apa ilmu daripada melaksanakan ibadah umroh itu sendiri. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, ada 3 tempat terbaik di atas muka bumi ini yang harus kita kunjungi. Ya, kata Rasulullah SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian berpayah-payah untuk melaksanakan rihlah, perjalanan jauh, kecuali ke 3 masjid. 3 masjid. Artinya selain daripada yang 3 ini, kalau Bapak Ibu mampu, monggo. Kalau enggak apa-apa. Atau enggak usah ke sana juga enggak apa-apa. Gitu. Tidak begitu tidak begitu dianjurkan. Tapi 3 tempat ini Bapak Ibu harus mengusahakan untuk bisa datang ke sini. Mana saja? Yang pertama kata Rasulullah adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram yang di tengah ini nih. Ya, yang ada Ka'bahnya. Wa masjidi hadza, dan masjidku ini kata Rasulullah, maksudnya adalah Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka milikilah azam, milikilah keyakinan, milikilah cita-cita untuk jangan sampai Bapak Ibu tidak, selama masih Allah izinkan untuk hidup di atas muka bumi, jangan sampai tidak ada niatan untuk ke 3 tempat ini. Alhamdulillahnya nanti Bapak Ibu akan berangkat menuju ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sisanya adalah Masjidil Aqsa. Kita doakan semoga Masjidil Aqsa segera diberikan kemerdekaan, ya, Palestina diberikan kemerdekaan oleh Allah SWT sehingga kita bisa ke sana itu dengan leluasa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, 3 tempat ini menjadi tempat yang terbaik di atas muka bumi. Sehingga kita mungkin bertanya, kenapa harus 3 tempat ini? Ternyata kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang sahih, dia mengatakan salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Sekali salat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi Bapak Ibu, itu afdalu, lebih afdal min alfi salatin fi ma siwahu, daripada Bapak Ibu salat 1000 kali di tempat lain. Saya ulangi, afdalu ini kalau di gramatikal bahasa Arab namanya isim tabdil, maknanya lebih. Ya, maka sekali sholat di Masjid Nabawi lebih dari 1000 kali sholat di tempat lain. Ini saya coba kemarin ngitung-ngitung iseng ya. Ternyata 1000 saja itu kalau kita hitung sama dengan Bapak Ibu sekali sholat di sana, sama dengan Bapak Ibu sholat itu 6 bulan 20 hari. Sekali sholat di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwah. Sekali sholat di Masjidil Haram itu pahalanya lebih dari 100.000 kali lipat sholat di tempat lain. Yang kalau kita coba hitung-hitung, sekali Bapak Ibu sholat di Mekkah Al-Mukarramah di Masjidil Haram, itu sama dengan Bapak Ibu sholat sekitar 55 tahun 6 bulan. Sekali saja. Tapi sholat yang bagaimana itu yang jadi pertanyaan.
Terus bagaimana cara sholatnya itu jadi pertanyaan. Maka itulah pentingnya ilmu Bapak Ibu. Ya. Intinya adalah tentunya sholat yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada satu hal yang selalu saya ulang-ulang untuk saya sampaikan ke jamaah semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kemudian dipilih oleh Allah untuk bisa ke sana. Artinya apa? Allah ingin Bapak Ibu itu mendapatkan keselamatan, ingin mendapatkan surganya. Allah sedang menyiapkan Bapak Ibu menjadi calon-calon penduduk surga. Maka kesempatan ini pertama syukuri. Yang kedua adalah manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti keberangkatan umroh ini justru yang ada di benak adalah bagaimana bisa, maaf, nauzubillah min dzalik, misalnya puas-puas di Eropa. Jangan. Ya, tapi justru yang harus menjadi pikiran utama adalah bagaimana caranya Bapak Ibu memaksimalkan ibadahnya di haram Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Sementara di Eropa santai saja sudah di sana. Itu bagian dari bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan menyelamatkan Bapak Ibu nanti di akhirat adalah ibadahnya. Ibadah di dua tanah suci ini insya Allah. Ya, semoga saja sekali lagi ibadahnya diberikan kelancaran dan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan umroh yang mabrur insya Allah. Baik. Nah, ini kita mulai dari apa itu namanya materi pokoknya dulu ya. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang syarat, rukun, wajib, sunnah, dan larangan serta dam dalam melaksanakan ibadah umroh. Bismillah kita mulai dari syarat dulu, Bapak Ibu. Nah, syarat umroh ini, jadi umroh itu kan hukumnya wajib ya. Umroh itu hukumnya wajib. Tapi dia bersyarat, baru wajib jika orang itu pertama ya tentunya Islam. Yang kedua balik, yang ketiga berakal, kemudian merdeka dan istita'ah. Istita'ah mampu. Mampu di sini juga mampunya dari beberapa sisi. Mulai dari kesehatannya, perjalanannya, bekalnya, dan sebagainya. Kalau sudah 5 persyaratan ini terpenuhi, maka orang tersebut sudah wajib untuk melaksanakan umroh. Bagaimana kalau tidak? Nah, kalau tidak malah bahaya. Ya, kalau tidak maka ada ancamannya, Pak. Ada ancamannya malah, ya kan? Ancamannya dalam sebuah riwayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna abdan sahatu lahu jismah wa sahatu lahu fi ma'isyatah tamdi 'alaiha khamsatu awam la yafidu ilayya la mahrumun, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Sungguhnya seorang hamba sudah kuberikan kepada dia apa namanya ashatu lahu fi jismi, jasadnya, badannya kuberikan kesehatan. Setelah kan kemudian wa ausatu lahu fi ma'isyatah, saya luaskan rizkinya, saya mudahkan segala urusannya, gampang ekonominya. Kemudian tamdi alaiha hamsata awam, berlalu dia 5 tahun. La yafidu ilayya, dia tidak ada niatan untuk berkunjung ziarah ke padaku, kata Allah. Maknanya ya melaksanakan kewajiban haji dan umrah ini. La mahrumun, maka orang tersebut itu mahrum. Mahrum itu dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan suul khotimah, atau dikhawatirkan dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini baru wajib jika syarat-syarat ini terpenuhi. Kalau tidak maka belum terkena kewajiban. Baik, jamaah yang saya muliakan, selanjutnya adalah rukun. Rukun ini adalah amalan yang wajib untuk dikerjakan sendiri, penentu sah atau tidaknya ibadah, dan tidak bisa diwakilkan. Ini rukun. Apa saja rukunnya? Yang pertama niat. Niatnya nanti ada ketentuannya, yaitu di miqat. Ya. Kemudian tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul dan tartib. Ini rukunnya. Nah, selanjutnya adalah, oke, ini sedikit cuplikan Bapak Ibu. Ini pembekalan teknis ya, manasik pemantapan bagi program yang apa jamaah yang kedatangan Madinah dulu. Jadi kan program kita itu kadang dari Indonesia itu ke Mekah dulu. Ya. Kemudian ada yang dari Indonesia langsung ke Madinah. Nah, ini kebetulan nanti kan ke Madinah dulu. Makanya ini kami sampaikan eh, teknisnya kalau jamaah datang dari Madinah. Nah, ini biasanya kita mengadakan manasik seperti ini, kadang di pelataran Masjid Nabawi, kadang di hotel Bapak Ibu. Ya, intinya adalah nanti pembahasan tentang proses apa itu namanya bagaimana besok Bapak Ibu akan check out dari hotel menuju ke Mekah Al-Mukarramah untuk umroh pertama. Kemudian terkait kesunahan-kesunahan sebelum melaksanakan umroh, ya. Terus ya intinya hal-hal yang terkait pemantapan keilmuan Bapak Ibu persiapan untuk melaksanakan umroh pertama.
gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masuk ke rukun umroh yang pertama. Bismillah. Jadi rukun umroh yang pertama adalah niat. Niat ini hukumnya wajib. Ya, kalau tidak niat maka umrohnya tidak sah. Nah, tapi ketentuan niat umroh ini berbeda dengan niat sholat. Ya, kalau niat sholat kan kita mengerjakannya dimanapun ketika kita sholat. Tapi kalau niat umroh itu dilaksanakannya harus di mikot. Ya, harus di mikot dan dengan menggunakan pakaian ihram. Langsung plus berihram. Kalau sholat ya takbir berdiri niat plus takbiratul ihram. Kalau di umroh niat plus berihram. Nah, ini istilah yang mungkin apa itu namanya ada kemiripan di situ. Saya ulangi, kalau sholat ada namanya takbiratul ihram. Tapi kalau umroh ada namanya berihram ini. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum melaksanakan apa namanya itu niat Bapak Ibu, ya. Yang pertama nanti lakukan dulu beberapa kesunahan. Untuk apa sunnah ini dilaksanakan? Sunnah-sunnah ini dilaksanakan untuk menyempurnakan ibadah itu sendiri. Kalau hanya melaksanakan wajib saja, itu ibaratnya rumah. Ya rumah berdiri, rumah memang bisa ditempati, tapi dia tidak punya jendela misalnya. Dia tidak punya eh, plafon misalnya. Dia tidak punya apa lampu dan sebagainya. Maka butuh komponen-komponen yang akan menjadikan rumah tersebut lebih sempurna. Demikian juga ibadah umroh. Dia membutuhkan beberapa hal untuk kemudian umroh tersebut menjadi lebih sempurna dilaksanakannya. Nah, sunahan di sini itu saya membagi menjadi dua kategori Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebelum berniat dan yang kedua sesudah Bapak Ibu berniat. Nah, yang sebelum berniat, sunahnya apa? Yang pertama sunnah mandi. Mandi sunnah rasa wajib. Ya. Kenapa saya katakan mandi sunnah rasa wajib? Mandinya sunnah hukumnya, tapi cara mandinya seperti orang mandi wajib. Gitu. Kemudian disunahkan lagi mencukur rambut dan lain-lain ya. Rambut, ya, kemaluan, dan sebagainya tuh. Kemudian memakai wewangian, ini juga sunnah. Kemudian memotong kuku, berpakaian ihram, menutup aurat dengan sempurna. Ini sering sekali jamaah itu kalau menutup aurat itu kadang-kadang masih kelihatan lutut, kadang-kadang kelihatan pusarnya dan sebagainya. Ini penting untuk diperhatikan Bapak Ibu. Nanti setelah ini akan ada video, Bapak Ibu bisa melihat ya, bagaimana sedikit contoh tata cara menggunakan pakaian ihram. Baik, yang selanjutnya adalah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram. Berikutnya adalah berihram sembari menghadap kiblat. Ini juga termasuk kesunahan. Jadi ketika melaksanakan niat ihram tersebut menghadap kiblat, ya menggunakan pakaian ihram itu dengan kondisi menghadap kiblat, posisi menghadap kiblat. Nah ini sebelum niat. Nah sesudah berniat apa sunnahnya? Ya sunnah bertalbiyah, memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik itu. Kemudian memperbanyak berzikir dan memperbanyak berdoa. Nah, ini kesunahan Bapak Ibu. Oke, ini ada cuplikan. Ini untuk Bapak-bapak ya. Ini silakan bisa dilihat video ini tata cara menggunakan kain ihram. Jadi tutorial menggunakan pakaian ihram khusus laki-laki. Ya, ini ada catatan saya di sebelah kanan saya ya. Kalau di layar berarti sebelah kiri, pastikan aurat tertutup dengan sempurna. Laki-laki dari pusat sampai lutut, untuk perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Baik, kita saksikan video ini.
Baik Bapak Ibu, kira-kira seperti itu cara melaksanakannya ya, cara menggunakan kain ihramnya. Kemudian ini urutan persiapan sebelum dan sesudah di Mikot Bir Ali bagi yang datang dari Madinah. Jadi yang pertama tadi persiapan dari hotel ya, persiapan dari hotel, berihram dan seterusnya. Kemudian menuju ke Bir Ali, nanti niatnya itu di Bir Ali. Tapi bagi yang menggunakan kereta cepat itu nanti niatnya di eh, setelahnya stasiun. Jadi sudah di dalam kereta, kereta berjalan sekitar beberapa menit, kemudian nanti akan diumumkan oleh petugas untuk Bapak Ibu semua berniat di sana. Gitu, nanti niatnya di sana. Oke ya. Nah ini kita bahas yang apa itu namanya di Bir Ali. Ya, setelah sampai di Bir Ali biasanya jamaah dikumpulkan dulu, ya apa, dokumentasi. Kemudian bagi yang wudhunya batal berwudhu dulu, gitu kan. Kemudian setelah itu kumpul di masjid untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah ihram, kemudian berdoa. Nah, ini bagi jamaah yang datangnya itu sebelum waktu duhur ya atau asar. Nah, biasanya Bapak Ibu, keberangkatan jamaah dari hotel menuju ke Mekah Al-Mukarramah itu adalah pada waktu sholat duhur. Sebelum duhur bahkan. Nah, sampai di Bir Ali itu masuk waktu sholat duhur. Sehingga kalau nah ini saya perbesar dulu layarnya agar Bapak Ibu benar-benar bisa memahami. Kalau nanti Bapak Ibu apa itu berangkat dari hotel sebelum duhur sampai di Bir Ali itu sudah masuk waktu duhur, maka nanti akan melaksanakan sholat duhur dan asar di jamak takdim. Kami ulangi, duhur dan asar di jamak takdim. Nah, kalau zuhur dan asar di jamak takdim maka jangan melaksanakan sholat sunnah ihram setelah melaksanakan sholat wajib tadi. Kan duhur 2 rakaat misalnya kalau di jamak kosor ya. 2 rakaat, kemudian sholat asar dilaksanakan 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru kemudian Bapak Ibu misalnya akan melaksanakan sholat sunnah ihram. Ini jangan. Tidak boleh. Karena waktu ini masuk nanti di waktu tidak diperbolehkannya melaksanakan sholat. Tidak ada sholat setelah asar gitu. Nah, terus bagaimana Pak Ustadz? Kapan saya melaksanakannya? Bisa dilaksanakan sebelum sholat duhur. Gitu. Tapi tidak memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, tidak usah, nggak apa-apa. Jadi tidak wajib untuk melaksanakan sholat sunnah ihram tadi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang dibingungkan bisa ditanyakan. Baik. Setelah itu kemudian Bapak Ibu kumpul lagi tuh nomor 4 ini ya. Dikondisikan zamannya kumpul semua. Kemudian niatnya nanti dipandu oleh mutawibnya. Gitu. Tolong nanti jaga kekompakannya, kumpul di dekatnya mutawib sehingga suaranya mutawib terdengar ketika memberikan bimbingan. Gitu. Oke. Nah, ini kira-kira cuplikannya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Baik, selanjutnya adalah niat ihram dalam hati dan membaca isyarat. Sekali lagi ini sangat-sangat penting, terutama yang isyarat ini Bapak Ibu. Ya, terutama isyarat sangat penting. Saya ulangi. Eh, di Bir Ali nanti Bapak Ibu akan dipandu untuk berniat. Ya, niat bersama-sama dipandu oleh mutawibnya. Yang lapas niatnya kira-kira seperti yang tertulis di sini ini. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini versi Arabnya. Kalau Bapak Ibu apa namanya tidak bisa Arabnya ya cukup tirukan mutawibnya saja gitu. Ya, tapi di sini sebetulnya yang paling penting itu adalah bukan lapas niatnya, tapi niatnya. Nah, yang namanya niat itu adalah dalam hati. Jadi harus hatinya mengucapkan lapas niat ini. Ya, kalau misalnya ingin bahasa Arab, ya dalam hatinya mengucapkan nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Wajib. Nah, tapi kalau tidak bisa Arabnya, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Saya niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah berniat seperti itu, Bapak Ibu, jangan lupa untuk niat istirab, membaca istirab. Ya, baca Allahumma mahilli haitu habastani. Ya Allah, tahalulku di mana saja engkau menahan. Ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Gini, eh, tolong diperhatikan ini sangat-sangat penting. Haji dan umroh itu tidak ada tidak bisa dibatalkan. Maksudnya orang kalau sudah kadung niat itu umrohnya nggak bisa batal, hajinya nggak bisa batal. Umpama dia melanggar, itu melanggar saja, dia tidak batal. Gitu. Maka jangan mengira ketika melanggar kemudian sudah batal gitu nggak bisa. Seandainya Bapak Ibu kemudian pulang ke Indonesia, ya kan? Pulang ke Indonesia
dan tidak niat istirot, maka nanti ketika pulang ke Indonesia itu larangan ihram masih berlaku. Kok misalnya Bapak Ibu mau menikahkan orang, ya Bapak ya mau menikahkan orang dalam kondisi belum selesai dari umroh tadi atau haji tadi, maka menikahkannya hukumnya tidak sah, tidak sah menjadi wali. Nah, ini penting untuk dipahami. Ya, nah, ini nanti bisa ditemukan di eh, tafsir Al-Quranul Azim, ada juga di Sahih Muslim. Gitu penjelasannya di situ ada. Maka bagaimana caranya? Solusinya adalah Bapak Ibu harus niat istirahat, harus niat istirahat, harus membaca doa istirahat ini. Allahumma hilliha itu abastami. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada sesuatu yang menjadikan Bapak Ibu tidak bisa menyempurnakan rangkaian daripada ritual umrohnya, maka Bapak Ibu tidak sampai apa istilahnya itu, tidak sampai terkena dam. Dan sudah, kalau sudah tahalul berarti umrohnya sudah dianggap selesai. Berbeda kalau tidak niat istirahat. Kalau tidak niat istirahat, maka umrohnya tidak bisa batal. Hati-hati. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, setelah niat, kemudian Bapak Ibu nanti memperbanyak membaca talbiyah. Ini kesunahan. Ya. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Bagaimana lapasnya? Insya Allah lapasnya kita semua udah hafal ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ada satu apa itu namanya hal yang mungkin penting untuk Bapak Ibu ketahui tentang lapas talbiyah ini sendiri. Jadi lapas talbiyah ini kalau kita lihat dari sisi maknanya ini adalah sebuah ungkapan jawaban ya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaika. Labbaik kita kan artinya kalau bahasa kitanya iya. Kalau orang Jawa itu manggil anaknya menjawab nanti J atau dalam seperti itu jawabnya. Itu menggunakan bahasa kromo. Nah, labbaik ini juga begitu. Ini jawaban karena kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di awal kami mengutip salah satu ayat dalam Al-Qur'an ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah selesai membangun Ka'bah, maka Allah perintahkan untuk memanggil umat manusia. Kata Allah, adzin fin nasi bil haji. Panggil umat manusia untuk melaksanakan haji. Yaitu karijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Maka akan datang kepadamu, kata Allah, orang-orang dengan berjalan kaki. Orang-orang dengan menaiki kendaraan dari berbagai penjuru, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun memanggil kita saat itu, Bapak Ibu. Manggil kita, cuman saat itu kita masih berada di alam ruh. Tetapi di situ kita bisa menjawab, mendengar dan menjawab panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan jawaban kita saat itu kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Nah, ucapan ini pun ya yang kemudian kita ulang lagi ketika akan melaksanakan ibadah umroh ini. Gitu. Ya. Jadi perbanyak membaca talbiyah. Keutamaan dan ketentuan baca talbiyah yang pertama adalah sunnah mengangkat suara bagi laki-laki. Ya, dalilnya sahih. Diceritakan malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, mur ashabaka fal yarfa'u aswatahum bitalbiyah fa innaha min syairil hajj. Perintahkan kepada sahabatmu untuk mengangkat suaranya, kata malaikat Jibril. Karena talbiyah tersebut adalah bagian daripada syiar-syiar haji. Nah, itu yang pertama. Jadi menggunakan suara yang nyaring bagi laki-laki. Yang kedua adalah makruh bagi perempuan. Perempuan jangan nyaring-nyaring suaranya. Kemudian diselangi dengan sholawat dan doa. Jadi talbiyah berapa kali gitu, selangi gitu, kasih eh, apa itu istilahnya, jeda, sholawat ataupun doa. Kemudian makruh mengucap salam pada orang yang bertalbiyah. Jangan mengucapkan salam pada orang yang bertalbiyah, makruh hukumnya. Ya apalagi diajak ngobrol gitu kan. Nah, kemudian jika melihat sesuatu yang menakjubkan, ya berdoa dengan mengatakan labbaik innal aisha ya aishal akhirah. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, sesungguhnya kehidupan terbaik adalah. Nah, itu. Ini ketentuannya. Nah, kemudian ini sunahan bertalbiyah. Hati-hati. Banyak yang menyia-nyiakan fadilah daripada bertalbiyah. Banyak orang yang kemudian ketika waktunya bertalbiyah malah nggak bertalbiyah. Justru malah misalnya mainan HP dan sebagainya dan seterusnya. Gitu. Ngobrol dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua nanti ketika melaksanakan
apa itu namanya umroh, perjalanan daripada Bir Ali ke Makkah Al-Mukarramah, memanfaatkan waktunya sebanyak mungkin, semaksimal mungkin untuk memperbanyak bertalbiyah. Ini tadi dalil yang saya bacakan di awal. Nah, selanjutnya adalah larangan. Ini penting Bapak Ibu. Ya tolong diperhatikan. Larangan bagi muhrim, orang yang berihram. Di sini kami bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama khusus bagi laki-laki. Bagi laki-laki, haram hukumnya menggunakan pakaian berjahit. Ya, kemudian memakai sepatu atau sandal yang menutupi mata kaki. Sepatu atau sandal yang menutupi mata kaki. Banyak yang menggunakan sandal yang menutupi mata kaki. Ya ini kami sering melihat itu masalahnya gitu. Tapi mau menyampaikan, mau diingatkan juga kadang-kadang jamaah luar gitu. Nah, kemudian laki-laki haram menggunakan penutup kepala. Untuk perempuan haram menggunakan cadar, tidak boleh menggunakan cadar. Kemudian menggunakan kaos tangan juga tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya adalah bagi laki-laki dan perempuan. Ya, yang pertama diharamkan menggunakan wewangian, kemudian memotong kuku dan rambut, memotong pohon, berburu, meminang. Ya, meminang. Orang kan pinginnya yang rodok-rodok suasananya romantis gitu. Akhirnya dia meminang di depan Ka'bah. Itu hukumnya haram dan berdosa. Ya, kalau meminang itu dalam kondisi berihram. Kemudian menikah atau menikahkan, ini juga hukumnya haram. Bercumbu, walaupun suami istri Bapak Ibu, hati-hati. Ya. Kemudian jima atau bersetubuh, ini apalagi diharamkan. Maksudnya diharamkan di sini berdosa dia. Tapi tetap halal, istrinya tetap halal gitu. Kemudian bertengkar atau berkata kotor dan lain sebagainya. Ini yang sering kami ingatkan ke jamaah karena ini sangat rawan sekali. Ya namanya di sana itu kadang-kadang teman kita itu ada yang kurang cocok, ya kurang inilah, kurang sefrekuensi gitu loh. Maka bersabarlah. Ya terima semuanya menjadi sebuah apa itu namanya warna di dalam Bapak Ibu melaksanakan ibadah seperti itu. Ya sekali lagi hati-hati karena haji dan umroh tidak bisa batal dengan apapun. Saya ulangi, haji dan umroh tidak bisa batal dengan apapun. Ini referensinya udah saya cantumkan di sini. Sehingga jangan sampai kemudian ada yang sengaja membatalkan umrohnya. Ah, saya batalkan saja. Enggak ada. Tidak bisa batal umroh itu. Haji tidak bisa batal. Maka kalau pulang ke Indonesia tadi, seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu dalam kondisi muhrim. Orang yang masih terlarang untuk melakukan beberapa hal. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini hukumannya ya. Hukuman untuk orang yang melanggar. Namanya dam. Ada banyak di sini tertib takdir, tertib tadil, tertib takdir, takhir ta'dil. Ini panjang tidak bisa kami terangkan karena sangat lama nanti kalau kita jelaskan semua. Nah, kemudian macam dam secara umum ya jelas pelanggaran pelanggaran berat seperti berhubungan badan tadi itu menyembelih 1 ekor onta dan pelanggaran sedang atau ringan ini menyembelih 1 ekor kambing. Ini pun sifatnya nanti ikhtiari. Jadi di mana kalau tidak ada apa itu namanya kambing maka dia ganti dengan memberikan makan fakir miskin. Kalau tidak bisa memberikan makan fakir miskin, maka diganti dengan berpuasa. Puasanya pun itu boleh dilaksanakan di waktu umroh, juga boleh dilaksanakan ketika dia di Indonesia. Itu. Dan yang paling penting untuk saya sampaikan adalah bahwa semua pelanggaran itu Bapak Ibu tidak akan terkena dam kecuali dilakukan dengan sengaja. Gitu. Oke? Baik, kita masuk ke rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. Man tawafa bihadzal bait usbu'an fa asahu kana ka'id kiraqabatin la yadau qadaman wa la yarfa ukhra illa hatta Allahu anhu biha khati'atan wa katabalahu biha sanatan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini fadilah daripada tawaf ya. Kata Rasulullah SAW tidak ada orang yang kemudian melaksanakan tawaf, langkahkan kakinya ya kecuali ketika dia mengangkat kakinya, menurunkan kakinya dicatat satu kebaikan. Ya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya sebelum mulai tawaf Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan ya jelas ke hotel dulu ya kan. Dari Madinah Munawwarah Bapak Ibu ke hotel dulu, di sana apa namanya dikondisikan oleh mutawifnya. Ya ini tidak akan saya jelaskan panjang lebar karena durasi ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu dikumpulkan baru menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sa'i. Nah, di pintu Masjidil Haram nanti Mutawif akan mengkondisikan jamaah, akan ditata oleh jamaah. Jangan khawatir Bapak Ibu, yang kan nanti yang bertugas 2 orang. Ada tour leader dari belakang, ada Mutawif di depan. Jadi benar-benar terdampingi gitu. Ya. Nanti Mutawif mengkondisikan jamaah, kemudian masuk masjid dengan tenang. Jangan lupa berdoa Bapak Ibu. Ya. Kemudian menuju area tawaf juga sama, jangan lupa berdoa. Nah, ini syarat sah tawaf.
tawaf. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini maka tawafnya tidak sah. Yang pertama, tawaf wajib menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar dan najis. Ya, dan najis juga harus suci. Jangan sampai ada kain ihramnya di situ ada bekas najis. Kemudian yang ketiga, memposisikan Ka'bah di sebelah kiri di posisi hati meskipun ditandu. Kemudian yang keempat, mulai dari Hajar Aswad dan lurus dengan Hajar Aswad. Dan yang kelima, 7 putaran. Ini ketentuan tawaf. Kalau tidak, maka tidak sah tawaf. Nah, ini kami sedikit kenali bagian-bagian Ka'bah, Bapak Ibu. Intinya Ka'bah itu terdiri dari 4 pojokan. Pojokan itu diistilahkan dengan istilah rukun. Ya. Kita mulai dari rukun yang pojokan di mana di situ ada Hajar Aswadnya. Namanya rukun Hajar Aswad. Kemudian maju, melangkah ya maju untuk kemudian apa, muter. Muternya itu nanti berlawanan dengan jarum jam. Ya, maka sampai di pojokan rukun Iraqi namanya. Lurus lagi namanya rukun Syami dan kemudian terakhir rukun Yamani. Gitu. Nah, ini Hajar Aswad. Gambarnya sini ada multazam sama mustajar ya. Mustajar itu kalau kalau multazam itu letaknya antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Tapi kalau mustajar itu letaknya di belakang, di tempat sebelum rukun Yamani, pojok rukun Yamani itu. Kemudian pintu Ka'bah, makam Ibrahim, ini makam Ibrahim ya. Bukan kuburnya ya, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian Hijr Ismail atau disebut juga Al-Hatim. Ini ada yang saya lupakan ini. Apa ini namanya? Talang emas, Mizabur Rahman, Mizab Ar-Rahman namanya. Ya. Kemudian Sazarwan atau Mi'jan. Sazarwan itu apa itu namanya? Tambahan pondasi, sementara yang ngotak ya, emas ini warna kuning apa merah ini namanya Mi'jan. Kila wakola dulu malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah sholat di sini, Bapak Ibu. Baik, nah, ini sunah-sunah tawaf, Bapak Ibu. Yang pertama ittiba, sunah ittiba. Ittiba itu membuka bahu sebelah kanan. Kemudian istilam, menyentuh Hajar Aswad. Nah, tapi ini kondisional. Kalau sekarang kan kondisinya tidak memungkinkan, justru kami malah apa istilahnya mengingatkan jangan sampai jamaah ada yang memegang Hajar Aswad nanti karena akan terkena dam nanti sebab Hajar Aswad itu ada minyak wanginya. Oke, kemudian berdoa khusus dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad dengan doa sapu jagat ya Robbana Atina. Ya, kemudian sunahkan lagi apa ramel. Ramel itu jalan cepat. Yaitu pada putaran pertama sampai putaran ketiga. Kecuali saat di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Itu nanti jalannya biasa. Kemudian apalagi menyentuh pojok rukun Yamani, tidak sunah melambai. Sunahnya itu dipegang. Tadi sama, kalau dipegang nanti kena minyak wangi maka sebaiknya jangan. Kemudian sholat sunnah tawaf dilaksanakan setelah melaksanakan tawaf dan yang terakhir minum zam-zam. Baik Bapak Ibu. Nah, ini sedikit cuplikan bagaimana nanti proses melaksanakan tawaf sa'inya ya. Kita mulai perhatikan. Oh, maaf. Izin. Iya, iya mengangkat tangan ya. Hmm. Oke Bapak Ibu. Ini tolong diperhatikan sedikit ya. Apa itu namanya untuk doa doa ketika tawaf itu doanya sebetulnya bebas ya bebas mau doa apa saja silahkan tapi yang masyru yang disunahkan itu doa hanya mulai dari rukun yamani sampai hajar aswad. Mana rukun yamani ini yang biru ini ada titik-titik warna biru ini rukun yamani sampai dengan hajar aswad ini. Kalau di sini doanya memang khusus ada itu Robbana Atina itu tapi selain ini doanya silahkan bebas seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini realnya seperti ini. Kalau Hajar Aswad tidak terlihat, nanti di sebelah kanan adalah lampu hijau. Oke ya. Nah ini setelah selesai putaran tawaf, Bapak Ibu jangan lupa sholat sunnah tawaf ya, 2 rakaat. Rakaat pertama nanti Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Setelah surahnya, setelah suratul Fatihah. Kemudian minum zam-zam bersama. Jangan lupa berdoa ya. Kata Rasulullah mau zam-zam 5 suri balah. Dari zam-zam itu tergantung orang yang minum. Kalau diniati apa saja insya Allah makbul. Itu. Nah kemudian ke berikutnya adalah menuju mas'a ataupun lokasi sa'i. Ini perjalanan menuju ke tempat sa'i. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke rukun umroh yang ketiga. Saya ulangi, niat, tawaf, sa'i. Ini rukun umroh yang ketiga. Sa'i, Sofa, Marwah. Bapak Ibu, ini urutannya ya. Di Bukit Sofa,
lampu hijau dan Bukit Marwah. Dan nanti perjalanan tadi ada yang saya belum terangkan. Eh, untuk tawaf itu hitungannya, putarannya itu dimulai dari Hajar Aswad, mutar dan berakhir di Hajar Aswad. Maka setiap sampai di Hajar Aswad, putarannya dianggap satu. Hajar Aswad lagi satu, Hajar Aswad lagi dua, dan seterusnya sampai 7 kali putaran. Berbeda dengan sa'i. Kalau sa'i itu hitungannya sopa marwah, marwah sopa. Jadi sopa marwah dianggap satu, marwah sopa dua, sopa marwah tiga, marwah sopa empat, sopa marwah lima, marwah sopa enam, sopa marwah tujuh. Jadi berakhirnya nanti di Bukit Marwah. Nah, ini juga penting untuk dipahami. Sebab ada kadang-kadang jamaah itu yang mutarnya sampai eh, salah ngitungnya gitu loh. Jadi dia anggap kalau satu putaran itu adalah dari sopa marwah, sopa lagi dianggap satu gitu. Dan kami pernah ada jamaah yang seperti itu. Ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya adalah doa di Bukit Sopa. Ini doanya nanti akan dipandu mutoibnya, jadi jangan khawatir ya. Apa doanya? Abda'u bima bada Allahu bi wa rasulih. Inna sopa wal marwata min sya'airillah. Man hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi ayyab tawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ini doanya nanti dibaca setiap naik di Bukit Sopa. Oke. Kemudian Bapak Ibu turun menuju ke Bukit Marwah. Tapi sebelum di Bukit Marwah, nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan lampu hijau seperti ini. Ya, lampu hijau seperti ini. Nih lampu hijaunya nih. Ya. Nah, di lampu hijau ini nanti Bapak Ibu doanya itu khusus doanya. Di lampu hijau ini ya. Apa doanya ini? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azzal akram. Doa ini nanti akan dipandu oleh mutawifin, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir untuk saya tidak bisa ya, gampang. Tinggal menirukan mutawifnya saja. Kalau tidak bisa menirukan ya sudah, doa apa yang bisa saja, tidak harus. Jadi hukumnya tidak wajib. Oke, kemudian sampai di Bukit Marwah. Ya, di Bukit Marwah naik, berdoa inna sofa wal marwata min syairillah, dan seterusnya, maka terhitunglah Bapak Ibu sudah sa'i sekali putaran. Muter lagi ke bukit, sofa 2 putaran. Marwah lagi 3, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik. Selanjutnya adalah, ini di lampu hijau nih. Seperti ini nanti. Nah, kira-kira seperti ini ya. Baik. Terakhir Bapak Ibu, rukun yang keempat berarti ya. Ketiga itu saja. Yaitu tahallul. Tahallul motong rambut. Kalau bahasanya sebetulnya tahallul itu berhalal. Berhalal dari sesuatu yang haram tadinya menjadi halal. Gitu. Kalau di sholat kan namanya salam ya. Kalau di umroh haji namanya tahallul. Rasulullah SAW mengatakan, likul liman halaqara ra'sahu bikul lisyaratin sakatat nurun yaumil qiyamah. Sungguhnya Nabi berkata, setiap orang ihram yang mencukur rambutnya mendapat cahaya dari kiamat, dan setiap helai rambut yang dicukur. Dari setiap helai rambut yang dicukur. Nah, ini tahallul itu adalah apa ya? Mencukur rambut. Pak Ibu. Bagi laki-laki ya, memotong sebagian rambut atau lebih utama dicukur gundul. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, rahmati orang yang bergundul. Sampai 3 kali beliau mengulangi. Allahumma arhamil muhalliqin. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan yang hanya motong saja, dipotong tidak gundul? Baru Rasulullah mengatakan, ul muqaddam. Ini menandakan apa? Abdulnya gundul. Oke, nah bagi wanita jangan tahallul di depan laki-laki yang bukan mahram. Sebaiknya dipotong oleh sesama wanita. Gitu Bu ya. Oke, jamaah yang saya muliakan, sekali lagi hati-hati. Saya ulang bolak-balik dari tadi ya, karena haji dan umroh tidak bisa batal dengan apapun. Yang berikutnya adalah balasan umroh yang mabrur, tidak ada yang lain kecuali surga, Bapak Ibu. Ini yang perlu Bapak Ibu syukuri, ya Allah. Terima kasih. Karena surga sedang menanti Bapak Ibu semua. Tapi syaratnya adalah umrohnya harus mabrur. Baru dinantikan surga. Tapi kalau umrohnya mardut, nauzubillah min dzalik, gitu loh. Terus bagaimana saya harus memastikan umroh saya mabrur, Pak Ustadz? Nah ini saya sampaikan apa yang dikatakan ulama ya. Kata ulama, umroh mabrur itu ciri-cirinya yang pertama adalah khalisatan lillah. Dilaksanakan benar-benar tulus karena Allah. Saya ulang, khalisatan lillah. Dilakukan khalis, benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ingin mabrur itu yang pertama. Yang kedua adalah shawaban ala sunnah, mengikuti sunnah sesuai dengan sunnah. Jadi Rasulullah mengajarkan seperti apa, lakukan yang sama. Kemudian la itsma fihi, tidak ada dosa padanya. Orang tidak melaksanakan maksiat, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan perbuatan dosa. Ya kadang-kadang mulutnya terjaga ketika melaksanakan umroh, tangannya terjaga dari mencuri dan sebagainya. Tapi hatinya penuh dengan rasa dengki, penuh dengan rasa sombong, bangga diri, bangga jabatan, bangga ini itu dan sebagainya. Ini kan juga menjadikan kemabruran umrohnya menjadi cacat, Bapak Ibu. Maka penting ini untuk diingat-ingat. Yang pertama niatnya lillah, yang kedua hati-hati. Jangan sampai melaksanakan ritualnya itu dengan tanpa guru ataupun tanpa apa namanya itu sesuai dengan sunnah. Yang berikutnya adalah tidak melakukan dosa di situ, dan yang terakhir ya wa athmarat ta'atan ba'da ruju', ya berbuah ketaatan setelah kembali daripada melaksanakan umroh itu sendiri. Jadi orangnya ketika melaksanakan umroh sudah selesai, itu menjadi orang yang masya Allah gitu. Semangatnya beribadah semakin meningkat, baca Qurannya semakin meningkat, sedekahnya semakin meningkat. Nah, ini ciri-ciri umroh orang itu mabrur. Sekali lagi Bapak Ibu ya, bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa ini. Karena ini cara Allah untuk mengabarkan kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu semua adalah calon-calon penduduk surga. Aduh, maaf. Nah, kemudian ketika melaksanakan haji atau umroh, hati-hati jangan sampai melakukan pelanggaran Bapak Ibu ya. Jangan sampai melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran yang selalu kami sampaikan adalah pelanggaran yang tentunya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan. Jadi yang mengingatkan bukan kami tapi Allah. Allah mengatakan eh, la rafata wala fusuq wala jidal. Jangan kemudian melakukan rapat, fusuk dan jidal. Apa rapat? Rapat itu adalah omongan-omongan jorok, omongan-omongan yang tidak senonoh. Apa fusuk? Fusuk itu lebih kepada perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan orang-orang beriman. Apa jidal? Jidal ini debat, debat kusir. Biasa tuh biasanya tuh. Ada jamaah yang di kampung mungkin dia seorang yang ya didengarkan petuah-petuahnya dan sebagainya gitu. Sampai waktu kemudian umroh, ketemu dengan tour leader, ketemu dengan jamaah lain, ketemu dengan mutawib gitu. Jadi dia merasa lebih pintar dari mereka-mereka itu. Akhirnya kalau ada hal yang mungkin kurang cocok, ngajak debat dan sebagainya. Ini dihindari. Ya. Terakhir Bapak Ibu, kegagalan mendapatkan umroh mabrur biasanya terjadi karena tidak menyatunya antara kegiatan fisik dengan filosofi serta semangat terdalam yang dikandungnya. Jadi orang itu ya seperti itu. Umroh hanya dianggap sebuah perjalanan jalan gitu saja, tanpa memahami hakikatnya, tanpa memahami makna-makna yang terkandung dalam setiap rangkaian-rangkaian apa itu namanya rukun daripada umroh itu sendiri. Ya, wallahu a'lam. Oke, Alhamdulillah ini sudah selesai. Ya, selanjutnya kalau ada mungkin yang mau didiskusikan atau ditanyakan, kami persilahkan. Ini saya tutup dulu untuk screen-nya, Bapak Ibu. Oke, Mbak V. Halo Mbak V. Nah, Ustadz, Pertanyaannya dari menit ke berapa? Apa nggak ada pertanyaan? silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung open mic atau bisa menulis di kolom chat. Kalau saya lihat kolom chatnya ini semuanya yang ditanyakan teknis. Paspor, Betul. troli, penerbangan. Monggo silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanya. Bisa open cam nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya di kameranya dibuka. Karena mungkin nanti kita setelah selesai manasik ada pengambilan gambar mungkin dari admin. Siap, Ustadz. Kalau seperti ini kita tidak tahu nih yang hadir yang mana yang yang mana. Silakan Bapak Kelihatannya Ibu tapi jika berkenan bisa open cam dan mungkin bisa langsung menanyakan pertanyaannya langsung open mic aja. Dipersilahkan.
Ini sedikit ini Mbak. Iya Ustadz. Sedikit. Pemberangkatan terakhir ini sebelum haji. Insya Allah. Mohon doanya Ustadz. Ikut berangkat kan Mbak Be? Alhamdulillah Ustadz. Oh gitu, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Mungkin sudah cukup jelas semuanya. Oke, tapi kalau bisa mungkin kita open camp karena kita mau berdoa bersama. Iya baik. Kalau Baik bisa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memasuki acara selanjutnya yaitu kita akan berdoa bersama untuk keberkahan kita keberangkatan dan juga keberkahan dari manasik online pada malam hari ini. Dipersilahkan Bapak dan Ibu untuk berkenan open kamera di Zoom. Silahkan Bapak dan Ibu. Ada Pak Joko. Oke, Pak Be. Mungkin yang lain lagi di jalan atau ada kegiatan apa gitu. Oke, baik. Saya screenshot sekarang. Saya hitung satu, dua, tiga. Oke, baik. Silakan Ustadz untuk dilanjut berdoa. Monggo jamaah kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Insya Allah semoga hajat-hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala dan perjalanan yang mulia ini mendapatkan ridho Allah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Niatil qabul. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا مرحوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عمرتنا عمرة مبرورة، وسعينا سعيا مشكورا، وذنبنا ذنبا مغفورا، وتجارتنا تجارة لن تبور. يا عليم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. Allahumma ya Allah, wahai zat yang maha mengetahui niat kami yang terdalam ya Allah. Jadikan hati kami, niat kami benar-benar tulus karenamu ya Allah. Ikhlas karenamu ya Allah. Untuk melaksanakan ibadah kami. Terimalah ibadah kami ya Allah. Karuniakan kepada seluruh jamaah yang berangkat melaksanakan ibadah umroh, yang malam hari ini ikut hadir manasik pada malam ini ya Rabb. Karuniakan kepada mereka kelancaran dalam pelaksanaan ibadahnya. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kecukupan ya Allah. Cukupkan semua kebutuhannya ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Rabb. Cukupkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Berikan keberhasilan melaksanakan ibadah umrohnya ya Allah. Karuniakan kepadanya ibadah umroh yang mabrur. Ibadah umroh yang mabrur ya Allah. Yang kau balas dengan surgamu. Ya Allah, jadikan umroh kami ini bukan umroh kami yang terakhir. Tapi kami bisa berangkat lagi bersama dengan keluarga kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Karuniakan kepada kami kenikmatan, kelezatan dalam melaksanakan ketaatan, ya Allah. Kenikmatan, kelezatan dalam melaksanakan ibadah kami kepadamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadikan semua kegiatan kami, semua yang kami laksanakan, ya Allah, kau catat sebagai amalan solihan makbulah, ya Allah. Yang kelak akan menjadi hujah kami di hadapanmu.
yang kelak akan menyelamatkan kami di akhiratmu ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih atas perhatiannya Pak Joko, terima kasih. Semoga lancar selalu, sehat sekeluarga. Tapi terima kasih eh, Mas Randy, Mbak Papa, matur nuwun. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa menjapri kami atau nanya di grup. Dari kami sekian. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abu Rodi. Ya, Bapak dan Ibu, tibalah kita di penghujung acara yaitu penutupan. Demikian rangkaian acara manasik umroh pada malam hari ini. Semoga yang didapat menjadi bermanfaat dan bekal dalam menjalankan ibadah umroh dengan khusyuk dan mabrur. Saya Fai, jika ada kesalahan selama saya memandu acara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu bisa meninggalkan ruangan Zoom. Ya, izin live Mbak Fai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.